Sobat K, lagu dari Simple Plan K Radio hadirkan untuk menemani Anda yang kali ini sedang berada di jalan ataupun untuk Anda yang ada di rumah. Saya Dewi Indriani di ruang siar Sobat K. Sekarang di tanggal 10 Januari kita disadarkan Sobat untuk menanam pohon kembali Sobat K. Karena memang untuk kali ini kita sedang memperingati juga ya Hari Sejuta Pohon Sobat. Di mana Hari Sejuta Pohon ini pertama kali Sobat K dicetuskan oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada 10 Januari 1993 lalu. Semoga ini bisa memantik kita juga ya Sobat untuk memulai kembali menanam pohon dan melestarikan pohon di sekitar kita. Spesial Sobat K untuk pagi ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber Sobat yang akan diskusi ringan juga seputar Hari Gerakan 1 Juta Pohon ya Sobat K. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada R.A. Kusuma Rukmi PhD atau Ibu Roro selaku founder dari Sri Foundation. Bu Roro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Oke, gimana kabarnya Bu? Sahabat Kay juga. Sobat K, iya. Bu, terima kasih sudah mau ke radio telepon untuk pagi ini. Sobat K, Bu Roro atau R.A. Kusuma Rukmi PhD ini juga sebagai analis perencanaan di Bapeda Kabupaten Bekasi. Kita Sobat akan tanya-tanya Sobat K seputar bagaimana perayaan Hari Sejuta Pohon ini yang memang sedang kita peringati, terutama soal manfaat pohon bagi keberlangsungan kehidupan manusia ke depannya. Ini bagaimana Bu Roro untuk keberlangsungan kehidupan manusia ke depan terkait penanaman pohon dan juga peringatan hari ini? Iya, Mbak Dewi dan Sobat Kay semua, hari ini tuh kan diperingatkan sebagai Hari Sejuta Pohon ya. Nah, sebenarnya tahu nggak sih kalau jumlah pohon di bumi itu lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi kita, Mbak? Oh ya, sempat dengar, tapi kali ini diingatkan kembali oleh Bu Roro gitu ya. Iya, jadi sebenarnya jumlah pohon itu lebih banyak banget, banyak. Kalau bahasa Jawa banyak, wakeh tenan ya. Wakeh tenan. Iya, jadi memang sebenarnya pohon itu banyak, tapi ternyata kalau seandainya di tempat kita tinggal, ternyata itu nggak cukup banyak, Mbak. Gitu. Nah, padahal sebenarnya kita manfaat pohon tuh banyak banget buat kita. Terutama sekarang nih dengan dengan gejala perubahan iklim ya, climate change, yang suhu bumi itu sudah selama beberapa dekade ini udah naik sekitar 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Makanya membuat glasier di kutub itu udah mulai mencair gitu. Menanam pohon ini sebenarnya bisa mengurangi suhu, Mbak. Setidaknya suhu untuk di sekitar tempat kita bernaung gitu. Misalnya kita ada berdiri di satu tempat nunggu jemputan atau nunggu bis gitu. Kalau seandainya nggak ada pohon itu kerasa panas banget. Betul. Tapi kalau seandainya ada pohon rindang, kita akan ngerasa oh dia lebih sejuk. Seenggaknya kalau ada pohon rindang itu bisa mengurangi suhu di sekitar kita tuh 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Dan itu sangat signifikan sekali kalau seandainya ditanamnya banyak. Kalau seandainya sejuta itu kan kalau bahasa Indonesia sejuta itu artinya banyak gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya sih bukannya program kita menanam sejuta, dihitung tuh Mbak bibitnya 1, 2, 3 sampai sejuta. Enggak sih. Tapi kita intinya adalah berusaha untuk menanam banyak pohon karena manfaatnya begitu besar. Pertama itu tadi untuk mengurangi perubahan iklim. Kedua, pohon itu kan menyediakan oksigen, Mbak. Jadi kalau seandainya kita kan butuh oksigen untuk bernafas, sumber satu-satunya oksigen itu ya dari pohon. Kecuali kalau kita sakit ya, baru kita pakai tabung oksigen gitu kan. Nah, tapi sumber oksigen yang kita hirup setiap hari itu adalah dari pohon. Makanya kita harus berusaha supaya kita bisa ada pohon lah seenggak-enggaknya di sekitar tempat kita bergerak gitu. Kemudian dia memberikan kanopi, habitat bagi satwa liar, melindungi Mbak dari sinar UV. UV ya.
Jadi kalau misalnya kita biasanya nih remaja putri atau misalnya ibu-ibu kan biasa tuh pakai sunscreen ya Mbak ya, Iya, betul. untuk supaya nggak kena UV, mencegah kanker kulit. Nah sebenarnya kita cuma butuh menanam pohon aja. Jadi kalau seandainya udah agak panas gitu, kita berlindung di bawah pohon, karena pohon itu bisa mengurangi sinar UV, paparan sinar UV sampai dengan 50%. Gitu. Oke. Nah kemudian dia bisa juga mencegah polusi abrasi. Yang pasti sih menyediakan makanan buat kita ya Mbak ya, buah-buahan gitu kan. Dan yang terakhir, manfaat pohon yang mungkin nggak terlalu diketahui manfaatnya adalah menyembuhkan Mbak. Oke. Ternyata pohon itu kalau misalnya kita stres gitu misalnya, di Jepang itu ada kebiasaan namanya forest bathing ya. Jadi orang tuh datang ke hutan hanya untuk menikmati hutan, mendengarkan suara di hutan, itu ternyata bisa menyembuhkan apakah mungkin kita sedang stres. Setidak-tidaknya penelitian itu yang menunjukkan bahwa dia bisa mengurangi gejala ADHD Mbak, pada yang biasa terjadi pada anak-anak. Gitu, banyak banget manfaatnya. Manfaatnya betul-betul banyak Sobat, kayak mulai dari mengurangi perubahan iklim, sumber oksigen, habitat satwa liar, mencegah polusi, bahkan juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang ada. Nah Sobat, kali ini kita lagi ngobrol bareng R.A. Kusumarukmi PhD, di mana beliau merupakan analis perencanaan di Bapeda Kabupaten Bekasi dan juga founder dari Sri Foundation, Sobat K. Kali ini kita lagi bertepatan nih ya Sobat dengan Hari Gerakan 1 Juta Pohon yang selalu diperingati di tanggal 10 Januari. Kita akan tanya ya Sobat, karena sebelumnya kita udah tanya manfaat pohon bagi keberlangsungan kehidupan manusia ke depan ini bagaimana. Tadi udah dijawab dengan lengkap. Saya mau tanya ke Bu Roro, Bu, sebagai pengamat keberadaan pohon di Indonesia, ini apakah bisa dikatakan lestari begitu untuk sekarang? Lestari Indonesianya? Untuk kita. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang sih sebenarnya kita masih lestari sih Mbak ya. Kita mungkin kalau saya biasa bicaranya sustainable gitu, berkelanjutan ya. Cuma sekarang itu memang di di beberapa wilayah terutama yang berpenduduk padat gitu, kita tuh udah mulai pola hidup kita itu udah mulai mengubah kestabilan alam Mbak. Gitu, sehingga kalau seandainya misalnya kayak di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, itu pohon-pohon kan sudah mulai berkurang ya. Kemudian walaupun sekarang sudah mulai ada gerakan untuk memperbaikinya ya. Jadi karena kita sudah mulai kekurangan ruang terbuka hijau gitu, kita sudah mulai menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum yang berbahan bakar fosil, sehingga kan terjadi pencemaran gitu, dan itu mulai kerasa bahwa kota yang kita tempatin itu sudah mulai sesak, sudah mulai bahkan di luar COVID pun dulu kita sering melihat bahwa orang-orang pakai masker ya Mbak ya di pinggir jalan ya. Karena polusi gitu kan. Nah, itu yang kita mulai keseimbangan kota-kota kita itu mulai terguncang gitu. Sehingga kita perlu memperbaikinya untuk menjadi ke arah tadi lestari atau berkelanjutan gitu. Salah satunya adalah dengan menanam pohon misalnya. Oke, di Indonesia Bu, sejauh ini apakah ada kebijakan pemerintah yang memang ditetapkan untuk menjaga kelestarian tumbuhan yang ada gitu? Mungkin dari peringatan ini ditetapkan di tahun 93, bahkan di tahun 2023, apakah ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah begitu Bu? Iya, kalau seandainya untuk kebijakan-kebijakan baru, mungkin yang paling baru itu adalah tahun 2017. Itu juga bukan kebijakan sih ya, bukan kewajiban, tapi instruksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu yang sebenarnya mewajibkan kita untuk menanam dan memelihara sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidup kita. Jadi satu orang itu seharusnya memelihara 25 pohon dalam seumur hidup kita. Jadi
Kalau seandainya bayangkan ya ada penduduk Indonesia berapa juta ya, 200 juta penduduk Indonesia, setiap masing-masing individu itu memelihara 25 pohon. Wah, aman kita Mbak. Cuma sayangnya mungkin instruksi ini tidak tersosialisasikan dengan baik kepada semua penduduk. Kemudian ada juga yang misalnya tahu pun misalnya nggak ada waktu gitu untuk memelihara 25 pohon dalam seumur hidupnya gitu. Apalagi sekarang lahannya terbatas gitu ya Bu ya. Nah, iya lahannya terbatas. Nah, sebenarnya lahan terbatas ini bisa diantisipasi. Contohnya ya, di Gorontalo, jadi ada sebuah peraturan daerah di Gorontalo yang mewajibkan setiap anak yang lahir harus menanam satu pohon. Bukan menanam. Jadi setiap ada satu anak lahir maka satu pohon ditanam gitu. Nah, jadi pohonnya ini tidak harus ditanam di halaman rumah mereka, tapi pemerintah daerahnya menyediakan hutan, Mbak. Menyediakan hutan kota sehingga kalau seandainya misalnya saya punya anak lahir, berarti saya akan menanam pohon di hutan kota sehingga setiap ada satu penduduk di Gorontalo maka ada satu pohon yang tumbuh di Gorontalo gitu. Jadi walaupun lahan rumah kita terbatas, berarti kita bisa menanam di lokasi yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Memang peraturan. Ya, silakan Bu. Iya. Nah, kemudian satu lagi sebenarnya ada peraturan dalam pemerintah daerah itu kalau seandainya setiap penduduk kalau seandainya dia mau membangun rumah kan itu harus mengurus IMB ya Mbak ya. Nah di dalam IMB itu ada yang namanya KDB, koefisien dasar bangunan. Biasanya kalau seandainya kita punya rumah lahan tanah 60 meter persegi misalnya, nggak boleh tuh kita membangun 60 meter persegi full. Tapi harus disisakan, misalnya yang dibangun hanya 60%, 40%-nya harus disisakan. Nah sebenarnya tujuan itu awalnya adalah supaya di halaman yang tersisa itu kita selain bisa memberikan ruang untuk jarak pandang kendaraan kalau lewat, itu juga supaya kita punya ruang untuk menanam Mbak sebenarnya awalnya. Cuma kalau seandainya yang di perumahan yang lahannya memang cuma 60 meter persegi, itu paling nanamnya di pot ya Mbak ya. Iya betul Bu, saya kan kebetulan juga punya rumah bareng keluarga atau bareng orang tua itu 30 tipe 30 kali 2 gitu Bu, dan cuman bisa nanam satu pohon, kebetulan pohon mangga gitu. Sisanya ya tanaman bunga-bungaan yang ditaruh di polybag lalu juga di pot gitu. Tapi kalau kayak gitu nggak masalah ya Bu ya. Iya, walaupun ditanam di pot, tapi manfaat yang bisa diberikan seperti memberikan oksigen, menenangkan, mengurangi suhu itu tetap bisa tercapai. Jadi tetap walaupun misalnya Sobat K tidak memiliki lahan yang cukup untuk menanam pohon besar misalnya, ya bisalah tanamnya di pot-pot saja gitu. Apalagi sekarang kan ada metode tabula pot tuh Mbak. Betul. Iya, jadi sebenarnya bisalah kita dengan kreativitas kita bisa tetap mensiasati lahan sempit untuk menanam pohon. Bu, tadi kan sempat disebutkan juga soal hutan kota ya Sobat K. Mengingat pentingnya tadi kepentingan pohon ya akan kelangsungan hidup manusia, maka menjadi penting nih Sobat K untuk kita melihat hutan kota di sekitar kita. Terkait kebijakan hutan kota di setiap perkotaan ini, hampir di seluruh Indonesia. Sebagai pengamat, Ibu melihatnya bagaimana? Apakah ada yang perlu dievaluasi lagi? Apakah memang setiap kota itu wajib memiliki perda seperti tadi Gorontalo gitu Bu? Iya, jadi sebenarnya di Indonesia sendiri kita sudah memiliki peraturan RT RW ya. RT RW bukan rukun tetangga, rukun warga, tapi rencana tata ruang, rencana wilayah. Jadi dalam RT RW itu setiap kabupaten kota harus menyediakan 30% ruang hijau, Mbak. Harus menyediakan 30% ruang hijau. Nah,
Tapi 30% ini tidak harus dalam bentuk hutan. Jadi dia bisa berupa taman yang ditanami pohon, bisa berupa lapangan sepak bola yang banyak rumputnya tapi tidak akan terbangun apa-apa. Yang pasti 30% ini tidak boleh dibangun aspal di atasnya gitu. Nah, inilah yang seharusnya menjadi isyarat kepada dan ini wajib. Jadi setiap kabupaten kota mereka pasti akan bersusah payah untuk mencapai 30% ini. Nah, tapi kan memang kadang-kadang misalnya kami sudah siapkan nih 30%-nya di sini, tapi misalnya baru ditanamnya bibit-bibit Mbak, jadi belum tinggi sebagai hutan gitu. Tapi kita mengarah ke sana. Mungkin saya bisa ambil contoh yang kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya ya Mbak ya. Bandung juga ya, yang sekarang mereka kan sudah mulai tuh mengubah sempadan sungai, mengubah bangunan-bangunan yang tadinya mereka sewakan sebagai pom bensin misalnya diubah menjadi taman gitu kan. Jadi itu udah mulai gerakan-gerakan seperti itu. Nah, Sobat K ini yang misalnya ada di Jember atau misalnya di daerah yang lain, di kota-kota lain, ini bisa mempush pemerintah kotanya untuk bisa menjadikan itu benar-benar terjadi gitu, yang 30% itu menjadi ruang hijau yang bisa jadi area beraktivitas gitu Mbak. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir nih untuk masyarakat, utamanya masyarakat Jember, gerakan-gerakan kecil yang bisa dilakukan dari hari ini tentunya karena memperingati Hari Sejuta Pohon untuk melestarikan pohon di sekitar kita. Ini dari apa Bu? Mungkin sebagai closing statement juga untuk pagi ini. Oke, jadi Sobat K, hari ini carilah sebuah lahan yang sempit aja. Kalau nggak punya lahan yang sempit, ambil satu pot, kemudian ambil segenggam tanah, ambil satu bibit tanaman, kita tanam satu pohon hari ini. Oke, terima kasih Ibu Roro. Ini posisinya ada di mana Bu? Saya ada di Cikarang nih Mbak, jauh dari Jember ya. Oke, terima kasih sudah mau ditelepon, kita ganggu waktunya. Yang jelas semoga lain kali kita bisa diskusi ya Bu. Terutama kalau kita bahas terkait isu-isu lingkungan pastinya. Ibu selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak dan Sobat K lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat K, sangat menarik sekali diskusi kita untuk pagi hari ini. Terutamanya kita kali ini bahas ya Sobat seputar gerakan 1 juta pohon. Yang mana Sobat K, untuk gerakan ini dicetuskan oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada 10 Januari 1993 lalu. Hari gerakan 1 juta pohon Sobat K merupakan bukti kepedulian dunia ya menjaga lingkungan. Dan tadi ternyata sudah dibahas juga kalau masing-masing dari kita, masing-masing individu kalau bisa itu memelihara 25 pohon Sobat. Kita nanti akan bahas Sobat K tentunya masih dengan tema yang sama. Kita akan hadirkan narasumber yang berbeda. Setia terus dengarkan K Radio Jember di 102,9 FM.